jumpa kembali dengan saya, Ibu Yulianti Kasih. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan kita. Nah, sumber daya itu sebetulnya adalah merupakan aset dari perusahaan. Ya, karena dengan sumber daya itu, perusahaan akan bersama-sama mencapai visi dan misinya. Manusia sendiri dikatakan memiliki banyak hal yang sulit terduga. Sehingga ketika kita mesin itu rusak akan mudah diatur. Tapi bila manusia sakit hati, maka hal itu akan menimbulkan banyak hal penyebab yang tidak baik. Ya. Nah, oleh karena itu perlu suatu penanganan khusus, perlu suatu pengelolaan dan manajemen aset perusahaan ini dengan baik. Ya. Sebetulnya seperti kita ketahui, banyak timbul masalah SDM di dalam perusahaan. Beberapa karikatur dari Parimal Joshi di bawah ini nanti akan memberikan gambaran yang jelas berbagai hal yang sering terjadi pada suatu perusahaan, khususnya tentang masalah SDM. Nah, pertama adalah gambar dari para manajer dan para karyawan. Seringkali kita terlihat bahwa para manajer itu lebih banyak berhura-hura ya, sedangkan karyawannya bekerja keras. Nah, hal seperti ini tentu saja tidak diinginkan dan tidak baik bagi pemandangan para direkturnya. Yang kedua, seringkali juga diperlukan adanya chief eksekutif, chiefer eksekutif, dan chiefest eksekutif. Kenapa perlu dibedakan? Ya supaya satu dengan yang lain mereka bisa saling membantu dan kita memiliki orang-orang yang bisa menjadi cadangan, orang-orang yang nantinya juga menjadi calon pengganti. Ya, seperti kalau ada wakil gitu ya, wakil dari direktur, ya, wakil direktur sendiri ada wakil 1, wakil 2 gitu. Ya, jadi ini disebutnya sebagai chief eksekutif, chiefer eksekutif, dan chiefest eksekutif. Ya, sehingga ketika salah satu dari mereka itu mau mengundurkan diri, kita sudah memiliki semacam backup gitu ya, memiliki orang-orang yang bisa menggantikannya dengan segera. Ya, karena suatu perusahaan itu perlu berpikir dengan jernih ketika anggota SDM-nya tidak dapat memenuhi kriteria yang ada, ya, atau dia tiba-tiba mau mengundurkan diri, ya. Nah, tentu saja harus ada penggantinya, calon pengganti yang memang memiliki kemampuan yang sepadan. Nah, untuk itu perlu kita persiapkan, sehingga perlu adanya yang disebut sebagai wakil manajer, ya, atau yang disebut sebagai chief eksekutif, ya, atau chief eksekutif. Dan yang paling utamanya disebut chiefest eksekutif. Ya. Jadi tujuannya sebetulnya adalah untuk itu. Nah, beberapa perusahaan mengalami masalah tentang huge turnover. Jadi perputaran dari tenaga kerja yang sangat besar. Ya. Nah, seringkali kita melihat dari gambar karikatur ini lucu sekali. Ya. Hari pertama orang itu masuk ke perusahaan tentu dengan penuh mimpi. Ya, setelah 3 bulan dia mulai settling down, jadi mulai melihat realita yang ada. Bulan ke-6 dia makin menyadari bahwa mungkin mimpinya tidak sesuai dengan realita yang ada. Ya, 1 tahun betul mimpi itu sudah bertebaran, ya, sudah tidak ada lagi dalam dirinya. Tahun kedua mulai frustasi dan mencoba untuk compromise. Tahun ketiga mulai pergi. Ya, mencari pekerjaan yang lain. Itulah yang sering terjadi. Nah, hal-hal seperti ini perlu disadari juga oleh suatu perusahaan untuk supaya menjaga sumber daya manusianya, supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam waktu yang sudah 1, 2, 3 tahun ini, mereka sudah memiliki calon pengganti. Ya. Adalah hal yang wajar bagi suatu perusahaan bahwa tenaga kerjanya berganti. Tetapi pergantian yang terlalu sering dan terlalu banyak itu akan menimbulkan juga kestabilan pekerjaan yang tidak bisa terjamin. Ya. Karena itu perlu diantisipasi. Ya. Oke. Nah, gambar berikutnya juga menyatakan bahwa kadang-kadang survei saja dibutuhkan juga, tetapi tidak banyak membantu.
Ya, kita ngajak bicara kepada para karyawannya untuk dimintai pendapat supaya mereka itu merasa ikut dilibatkan, mereka merasa juga memiliki perusahaan tersebut karena ada sumbangsaran dari mereka. Ya, jangan salah loh, karena karyawan itu setiap hari mereka yang melakukan pekerjaan itu secara rutin. Jadi dalam arti untuk praktisnya mereka itu akan memiliki kemampuan yang lebih, ya, kemampuan yang bisa dipertanggungjawabkan karena setiap hari mereka berada pada kondisi-kondisi yang rutin, ya, lebih daripada mungkin para pemegang sahamnya, gitu ya. Jadi pendapat dari mereka itu sangat berharga sebetulnya. Berikutnya, tapi yang sering kali terjadi, ya, seperti gambar dari Pak Rival Yosi ini, katakan di sini ini adalah pegawai ke-6 yang dancing, ya, yang menari-nari setelah menerima surat pengunduran dirinya. Ya, nah, berarti ketika ini terjadi, perusahaan harus berpikir ulang. Kenapa misalnya dalam waktu 2 bulan ini ada 6 pegawai keluar? Nah, itu mesti mengevaluasi diri kembali, ya. Jangan-jangan kesalahan bukan pada karyawan, tapi kesalahan ada pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kita perlu melihat bahwa pengadaan dari sumber daya, rekrutmen itu perlu diperhatikan dengan baik. Ya. Ada beberapa syarat yang harus diikutin. Ya. Bukan hanya masalah cakap, cerdas, mampu, dan terampil, tetapi saat ini dibutuhkan juga masalah moral, masalah kejujuran, kedisiplinan. Ya. Untuk itu diperlukan ada suatu seleksi yang ketat. Ya. Nah, seleksi sendiri bisa terbagi menjadi beberapa, kan? Ada seleksi yang berupa wawancara, ada seleksi yang berupa tertulis, gitu ya. Nah, tentu saja hal ini dilakukan untuk perusahaan mendapatkan karyawan yang tepat, gitu ya. Karyawan yang memang tujuannya bekerja itu untuk jangka panjang, ya, memiliki motivasi yang baik dan yang tentu saja juga produktif, seperti itu, ya. Nah, dalam melakukan seleksi perlu diperhatikan hal sebagai berikut. Ya, materi atau standar tesnya, hasil dari seleksinya dapat diukur. Ya, dan biasanya juga terdapat tes untuk sikap dan kepribadian. Karena ini yang penting, ya. Banyak bos sekarang itu mencari bukan hanya masalah IP yang tinggi, tetapi mencari masalah sikap, ya, kejujuran. Seorang bos teman saya mengatakan, dia boleh pintar, tapi kalau sikapnya itu tidak baik, saya akan sulit untuk membentuk dia. Lebih baik saya mendapatkan lulusan yang biasa-biasa saja IPK-nya, tetapi memiliki kejujuran. Nah, itu akan lebih mudah untuk diajarkan hal-hal yang baru di dalam pekerjaan ini. Nah, itu pendapat seorang bos. Ya. Jadi saat ini masalah di luar nilai-nilai akademis itu sangat diperhatikan. Ya, juga kemampuan atau katakan pengalaman-pengalaman pekerjaan, training yang didapat, ya, dari calon pekerja itu perlu diperhatikan, ya, karena hal tersebut yang akan mendukung seseorang untuk dapat bekerja sama dalam tim, dalam perusahaan, gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana nih tahap pemeliharaan dan penggajian SDM? Nah, perlu suatu kompensasi yang tepat. Kalau di kita ada yang namanya UMR, seperti itu. Ya. Perlu ada promosi, mendapat kesempatan yang adil, ya. Dan juga SDM itu supaya mereka terpelihara, mereka juga perlu diberikan imbalan yang baik. Ya. Perlu juga diberdayakan, ya, diikutkan training dan lain sebagainya, sehingga merasa bahwa ketika dia bekerja pada satu perusahaan, dia sudah mendapatkan banyak hal yang lain. Nah, yang sering menjadi masalah di dalam sebuah perusahaan itu adalah masalah komunikasi. Ya, ada di sini dijelaskan beberapa communication model. Model yang pertama disebut transactional analysis. Ya, itu komunikasi model orang tua, ya, kepada anak-anaknya. Nah, ya, model seperti ini kan dianggapnya orang tua itu serba tahu, gitu ya. Dia memberitahu kepada anaknya, kemudian dia mengucapkan sesuatu, menyuruh sesuatu, begitu ya. Nah, hal ini tidak benar, ya, karena ketika kita
melakukan hal tersebut pada karyawan kita, mereka itu bukan anak-anak lagi. Mereka adalah orang-orang dewasa yang bisa diajak untuk berdiskusi ya dan lain sebagainya. Hal ini perlu dipertimbangkan baik-baik. Nah, berikutnya lagi adalah masalah leadership. Ya, masalah leadership kepemimpinan ya. Masalah kepemimpinan itu seringkali menjadi problem juga ya. Ada satu kepemimpinan yang merupakan disebut task behavior. Jadi cara memimpinnya itu hanya berdasarkan pada tugas-tugas saja. Sedangkan yang benar itu adalah relationship behavior, yaitu suatu kepemimpinan yang mendasarkan kepada hubungan emosional. Ya, jadi mereka juga bertanya, pimpinan itu harus bertanya, memberikan juga respect, kepercayaan ya pada pekerjanya. Nah, hal seperti ini perlu dikembangkan lebih lanjut. Nah, sekarang bagaimana untuk peningkatan mutu atau produktivitas dari SDM tersebut gitu ya. Nah, SDM itu dapat dikembangkan terus-menerus ya. Dapat dikembangkan melalui pendidikan, melalui training ya, melalui juga kebersamaan, teamwork, itu akan membangkitkan kembali semangat dari SDM kita ya. Di kita kalau cuti kan 1 tahun itu 12 hari ya. Nah, di luar negeri kalau cuti itu tidak diambil, maka bos akan menyuruh pegawainya untuk, ayo kamu cepat cuti. Ya, justru dia akan menyuruh karyawannya untuk segera mengambil cuti. Ya, supaya dengan cuti itu diharapkan mereka akan memulihkan tenaganya. Ya, seperti baterai itu di-charge gitu ya, sehingga dia akan bekerja kembali menjadi lebih produktif, lebih cepat, lebih baik gitu ya. Berikutnya lagi, nah ini ada gambar juga dari Parimal Joshi. Ini dari pihak atasannya melihat gimana nih ada karyawan yang modelnya pertama atau modelnya kedua, gimana caranya supaya karyawan kedua itu diberikan dorongan gitu ya, supaya dia mau bekerja dengan lebih baik gitu ya. Nah, juga kadang-kadang sebagai bos kita perlu juga melihat untuk membuat karyawan kita tuh tidak sombong gitu ya. Nah, dikatakan di sini, di gambar ini, ketika seorang karyawan itu dia cuti selama beberapa lama, maka bosnya bilang, oh kamu baru pulang dari cuti ya? Nah, ketika kamu sudah cuti, kita tuh ternyata bisa mengerjakan ini, hasilnya seperti ini gitu ya. Kita menyadari loh, banyak hal bisa kita kerjakan loh, dan itu berhasil dengan baik. Jadi seakan-akan itu merupakan satu kalimat yang menyindir ya, yang mengatakan, oh tanpa kamu pun perusahaan bisa jalan baik kok. Nah, hal seperti itu. Ya, itu supaya membuat karyawan tidak merasa dia itu lebih. Ya. Dia itu bisa bekerja lebih bagus daripada yang lain. Gitu. Ya. Nah, hal berikutnya yang diperhatikan adalah motivasi. Motivasi itu merupakan daya penggerak. Ya, mengapa seseorang berbuat sesuatu. Tapi tentu saja motivasinya itu bukan seperti gambar ini ya, di mana orang dikejar dengan golok ya, sehingga terpaksa dia lari gitu kan. Nah, bagaimana cara kita membangkitkan motivasi kerja dari seorang karyawan supaya dia itu mau bekerja dengan baik, ya. Nah, motivasi sendiri sebetulnya dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama disebut intrinsic motivation, itu berasal dari dalam orang itu sendiri, ya, keinginannya untuk sukses, ya, keinginan untuk membuktikan dirinya bisa mengerjakan dengan baik. Nah, satu lagi adalah disebut extrinsic motivation. Motivasi yang berasal dari luar. Nah, ini yang bisa dipengaruhi oleh kita. Misalnya kita memberi bonus, ya, kita tidak hanya memberikan tekanan saja, tapi kita juga memberikan penghargaan, kemudian memberikan juga konsekuensi kalau dia berbuat salah, ya. Nah, hal seperti ini akan mendorong seseorang untuk bekerja dengan baik. Itu disebut dari luar, extrinsic motivation. Ya. Nah, motivasi itu tentu saja akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi seseorang untuk berbuat sesuatu. Dan tentu saja motivasi seseorang itu akan menular ke temannya gitu ya. Kalau ada dalam kelompok itu teman yang semangat, tentu saja itu akan ditularkan ya pada teman yang lain karena mereka saling berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Ya, jadi seseorang itu menajamkan orang yang lain. Dikatakan seperti itu kan? Ya, di Amsal. Nah, itu benar sekali. Karyawan yang semangat tentu saja
kalau ditempatkan pada satu posisi, dia akan membuat teman-temannya juga merasa lebih semangat lagi gitu ya. Tapi kalau dia loyo juga akan mempengaruhi situasi kerja yang lain. Ya. Nah, tentu saja kita berpikir orang memberi motivasi itu dengan tujuan supaya produktivitasnya meningkat, gitu kan? Nah, gimana supaya meningkatkan produktivitas? Ya, ada beberapa cara. Misalnya training, memberikan manajemen yang tepat, memberikan jaminan yang baik, gitu ya. Nah, motivasi itu daya pendorongnya, tapi tujuan utamanya tentu saja adalah produktivitas, ya, agar karyawan kita bisa bekerja dengan baik dan dengan produktif. Nah, berikutnya dikatakan lagi yang disebut sebagai Horton Effect. Ya, produktivitas itu akan meningkat ya dengan cara ketika kita memberikan atensi, memberikan perhatian pada pekerja. Ya, jadi tentu saja masalah produktivitas itu berhubungan dengan masalah sosial, social needs ternyata ya. Karyawan kita akan banyak bergerak, dia akan bisa bergerak dengan baik ketika bosnya juga memperhatikan dengan baik. Ya. Nah, pengendalian dan pengawasan sumber daya perlu dilakukan. Kita perlu mengevaluasi kinerjanya, audit SDM-nya. Kita perlu juga memberikan sistem penilaian berkala, pemilihan the best employer of the month, sistem ganjaran. Nah, hal seperti itu perlu kita lakukan. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk mendorong mereka supaya bekerja menjadi lebih baik. Nah, sampai di sini mata kuliah tentang sumber daya manusia. Ini sumber-sumber yang saya ambil. Ya. Nah, sampai kita bertemu kembali ya di pertemuan berikutnya. Terima kasih.